Tolong kirim panitianya ke Majelis Nasional di Korea. Waduh, ya pengen Kim Son Ho bangkrut dan juga kembali padanya. Itulah yang terjadi. Son Ho ini melindungi aib cewek tersebut, tapi pada akhirnya aibnya cewek ini dibongkar oleh Dispatch. Annyeonghaseyo jengedel, Yusuf Kim Inida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas update berita seputar dunia per-K-popaan alias dunia per-Koreaan sih sebenarnya. Karena kita punya tambahan salah satu berita dari aktor ternama juga di Korea, yaitu Kim Son Ho. Jadi ada berita terbaru sih yang telah dibeberkan oleh Dispatch. But wait, tahan dulu sebelum kita membahas tentang hal itu, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share-nya dong. Ya, tapi basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Well guys, untuk topik pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang salah satu hal yang terjadi di Indonesia. Ini menjadi topik perbincangan hangat di Korea Selatan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalian tahu nggak, ada tes CPNS, yang mana tes CPNS-nya ini unik. Jadi pengawasnya itu pakai seragam Squid Game. Waduh, popularitas dari serial original Netflix yaitu Squid Game memang tidak habis-habisnya ya. Belum lama ini salah satu tes CPNS yang diadakan di Jawa Timur itu mendapatkan sorotan banyak orang karena para pengawas terlihat menggunakan kostum ala serial Squid Game. Dan tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan netizen tanah air, aksi cosplay Squid Game di tes CPNS tersebut juga mendapat sorotan dari netizen Korea. Bermula ketika MBC menayangkan berita yang memberikan informasi seputar tes CPNS Kemenkumham yang menghadirkan pengawas berkostum Squid Game. Dan melihat pemberitaan tersebut, netizen Korea Selatan langsung memberikan komentar. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar dari netizen Korselnya ya. Oke, untuk komentar pertama, ada yang bilang kayak gini. Walaupun ketegangannya hilang, aku pasti tidak akan bisa berkonsentrasi. Sangat menyenangkan dan bikin stres kalau mencontek, pasti akan langsung die. Tolong kirim panitianya ke Majelis Nasional di Korea. Waduh, kalau memegang senjata seperti itu bukankah peserta ujian akan ketakutan? Kayaknya nggak ketakutan sih, karena untuk senjatanya aja itu kayaknya senjata bodong deh, which mean ya itu emang cuman untuk properti aja gitu, kayak nggak ada apa-apa juga sih. Dan untuk komentar yang terakhir, tidak peduli berapa harga kostum, tapi itu sama saja buang-buang uang dan juga pajak. Bener sih, bener komentar terakhir, aku juga setuju sih. Bukan gimana atau gimana ya, mungkin mau menghadirkan sensasi baru, tapi menurut aku emang itu udah buang-buang banget sih. Terutama juga uang dan juga pajak. Beli kostum kan pakai uang juga guys ya, bener nggak? Dan untuk harga kostumnya pasti juga lumayan lah gitu kan, bisa lah gitu untuk dapat beli beras 5 kantong, mungkin ya nggak tahu juga. Nah, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik yang kedua, kita akan membahas tentang Dispatch, yang mana Dispatch ini telah membeberkan semua tentang Kim Son Ho. Jadi dia itu telah memberikan timeline bagaimana hubungan Kim Son Ho dan juga ex-girlfriendnya Son Ho. Dispatch itu telah mengumumkan histori kencan lengkap antara Kim Son Ho dan juga Choi Yong Ah, mantan pacarnya yang membuat tuduhan awal gaslighting dan juga aborsi paksa. Jadi pada tanggal 26 Oktober waktu Korea Selatan, Dispatch merilis sebuah artikel. Artikelnya berjudul Kim Son Ho dan juga 12 kebenaran yang telah diabaikan, yang menunjukkan timeline hubungan Kim Son Ho dan juga mantan pacarnya dari saat mereka pertama kali dating hingga saat mereka putus. Secara khusus, Dispatch secara terang-terangan menyebutkan nama mantan pacar dari Kim Son Ho yang dikabarkan bernama Choi Yong Ah. Jadi dalam serangkaian pesan teks eksklusif foto dan juga insight, Dispatch ini telah mampu mengumpulkan seluruh histori hubungan antara Kim Son Ho dan juga Choi Yong Ah, mantan peramal cuaca yang menjadi influencer. Dispatch juga telah menentukan bahwa ada lebih banyak lubang dalam cerita, dan semakin jauh mereka menggalinya, semakin banyak pertanyaan yang mereka miliki untuk Choi Yong Ah tentang kebenaran tersebut. Choi Yong Ah sendiri dikabarkan bertemu dengan Kim Son Ho di akhir tahun 2019 melalui acara gathering bersama dengan teman-temannya, dan pada awal Maret 2020, keduanya mulai berkencan. Dan pada pertengahan Maret, ia mengakui kepada Kim Son Ho bahwa ia sebelumnya telah bercerai, yang membuat Kim Son Ho sedikit bingung. Dan setelah berkonsultasi dengan temannya, Kim Son Ho memutuskan ia masih ingin berkencan dengan Choi Yong Ah. Lebih jelasnya, Kim Son Ho mengatakan kayak gini guys, aku bacain langsung. Aku hanya akan berkencan dengannya. Aku bertemu dengannya karena aku suka sama dia. Tentu aja dong, orang tuaku juga khawatir. Tapi bagi gua sih, nggak ada bedanya dengan wanita yang sudah bercerai. Which mean di sini Son Ho itu emang kayak orang tulus sih. Jadi dia itu tidak memandang statusnya, apakah dia itu emang janda kah, atau masih gadis kah. Tapi dia di sini intinya adalah suka sama cewek itu, makanya dia pengen kencan atau dating sama dia, gitu guys.
Kim Sun Ho juga sangat ingin berada di sisi Choi Young Ah, jadi ia itu sering berpergian ke Busan dan juga Gapyeong untuk bersama dengan cewek tersebut. Keduanya juga sering mengunjungi kebun binatang, taman hiburan, dan juga pinggiran kota Seoul. Choi Young Ah juga mengatakan bahwa ketika mereka dating itu harus disembunyikan dan keduanya bahkan tidak bisa berpegangan tangan di depan umum saat berjalan di luar. Dispatch mempertanyakan kenapa ia menyembunyikan momen bahagianya bersama dengan Kim Sun Ho di depan umum. Dispatch juga mempertanyakan apakah ia akan membuat alasan bahwa Kim Sun Ho berubah setelah aborsi, tetapi kunjungan mereka ke kafe hewan peliharaan tersebut adalah setelah aborsi. Aneh juga ya, ini bukan Sun Ho-nya loh guys yang minta untuk disembunyikan, tapi yang ceweknya gitu bilang kalau kita di luar nggak usah pegangan tangan deh, ntar orang tahu. Mungkin ceweknya takut kali ya aku rasa sih kayak gitu. Ceweknya mungkin takut gitu ya kan, dikritik banyak orang karena dia itu menjadi pacar yang telah didamkan oleh jutaan cewek di dunia ini. I think so sih, itu yang ngebuat dia kayaknya makanya takut kali ya memperlihatkan kemesraannya bersama dengan Kim Sun Ho. Lalu Cinggu lanjut pada tanggal 8 Juli 2020. Kim Sun Ho ini sudah menerima pesan perminta maaf dari Choi Young Ah. Dan coba sekarang kita baca bagaimana apologize dari Choi Young Ah. Aku minta maaf karena melakukan ini Sun Ho. Ketika kamu berada di lokasi syuting, aku cinta sama kamu dan aku juga pengen yang terbaik untuk kamu. Tapi aku tahu itu nggak bisa membenarkan fakta bahwa aku telah berbohong sama kamu. Aku tahu semua kesalahanku padamu. Aku juga pengen kita bahagia. Jadi aku mencoba membuatmu tetap buta. Tapi aku melihat sekarang bahwa itu telah menyakiti kamu dan juga membuat kamu sengsara. Aku sangat patah hati sekarang, tapi itu semua salahku. Jadi aku akan belajar darinya dan juga menahan rasa sakit ini. Aku tahu kamu itu nggak pengen dengerin aku sekarang dan kamu juga mungkin bahkan nggak percaya apapun yang aku katakan. Tapi kamu berarti segalanya bagiku dan aku pengen meminta maaf dari lubuk hatiku lagi. Aku minta maaf untuk saat-saat di mana aku telah nyakitin kamu. Aku udah tinggal di rumah sejak tadi malam dan juga mikirin apa yang bisa aku lakukan secara berbeda. Aku juga memikirkan gimana perasaan kamu sekarang dan apa yang bisa aku lakukan mulai detik ini. Aku juga memutuskan bahwa aku dapat berubah dengan menjadi lebih terbuka sama kamu. Aku juga selalu berpikir aku adalah orang yang rumit dan jadi aku tidak bisa berbagi banyak tentang diriku. Tetapi aku menyadari sekarang bahwa aku bisa saja memilih untuk terbuka kepada kamu. Sayang sekali aku hanya melihat betapa mudahnya itu karena aku tahu kamu mencoba meyakinkanku sekali lagi, tetapi aku tidak mengerti. Bukannya aku tidak keberatan berbohong sama kamu. Aku melakukan apa yang aku lakukan karena aku sangat cinta sama kamu. Nyatanya perasaanku padamu lebih dari sekedar cinta. Lebih dari sekedar cinta guys. Kok aku yang kayak gimana ya di bagian ini? Next, baca lagi. Aku hargai kamu dan aku juga selalu pengen lindungin kamu. Dan kupikir itulah yang ngebuat aku membuat beberapa keputusan yang salah. Kemarin kamu mencoba memberikan aku kesempatan kedua agar aku bisa memperbaiki keadaan di antara kita. Aku tahu aku memang telah ngecewain kamu saat ini. Tetapi jika aja aku dapat menemukannya di hati kamu untuk membiarkan aku mencoba lagi, aku akan memberikan yang terbaik. Berbohong bukanlah kebiasaan bagiku. Aku membuat kesalahan karena akhir-akhir ini ya kita juga sering bertengkar kan, dan aku juga tidak pengen membuat hal-hal tidak nyaman di antara kita. Aku bodoh membuat pilihan seperti itu, tapi sejujurnya ya, aku itu pengen kita bahagia, itu doang kok. Aku juga nggak mencoba untuk memaafkan diri sendiri atas apa yang telah aku buat. Aku pengen mengatakan aku coba melakukan yang terbaik untuk kita. Aku juga sangat menyesali hal tersebut sekarang ini. Aku tahu kok bahwa seandainya aku mengatakan yang sebenarnya, kamu akan mengatakan kepada aku bahwa semuanya baik-baik aja. Tapi kukira aku itu menjadi takut bahwa kamu mungkin merasa jauh di lubuk hati, dan aku juga pengen kamu itu merasa benar-benar aman bersama aku. Kalau dipikir-pikir ya, aku juga nggak tahu apakah aku bisa melakukan hal yang sama seandainya aku berada di posisi kamu. Aku juga tahu kamu berusaha sangat keras untuk memahami dari mana aku berasal. Aku juga tahu bahwa kamu mencoba membantuku membuat pilihan yang tepat juga. Itu sebabnya kemarin aku merasa akhirnya bisa bersih. Itu ngebuat aku takut, tetapi pada saat itu aku merasa seperti aku dapat memberitahu kamu segalanya dan memulai itu dari awal dengan langkah yang benar juga. Itu pasti sangat mengejutkan
kamu. Aku tahu betapa tersinggung dan juga bingungnya perasaan kamu. By the way, ini panjang banget ya. Oke, langsung aja next kita baca. Ini sebenarnya sangat egois ya bagi aku, tetapi menghabiskan waktu bersama kamu membuatku mengharapkan masa depan yang cerah bagi kita. Tapi itu membuatku merasa takut ketika kamu mulai menjadi lebih populer dengan karir kamu yang benar-benar lepas landas dengan acara TV, film, dan juga lain-lain. Aku pikir aku mulai merasa tertekan, seperti aku harus menjadi orang yang lebih baik juga, sehingga aku layak untuk tinggal bersama dengan kamu, di sisi kamu, agar kita bisa memiliki masa depan yang selalu kita impikan. Itu mungkin menjelaskan kenapa aku mulai terburu-buru baru-baru ini. Aku tahu aku tergesa-gesa dengan kontrak dan juga YouTube. Ini bukan untuk uang ataupun kesuksesan sekalipun. Itu karena aku pengen menjadi seseorang yang layak untuk bersama denganmu. Kamu pasti merasa sangat marah dan juga dikhianati sekarang, tapi aku juga tidak pernah bermaksud membuat kamu merasa seperti itu. Aku hanya pengen kita bahagia. Aku seharusnya mengetahui hal itu lebih baik lagi. Bisakah kamu membiarkanku memperbaiki ini? Aku janji kok, aku akan mendapatkan kepercayaan kamu kembali. Aku tahu kamu kecewa karena aku terus melakukan kesalahan yang sama, dan kamu tidak memilikinya lagi untuk percaya sama aku lagi. Dan aku tahu kok, kamu mungkin bahkan tidak pengen berhubungan denganku lagi, tapi tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Terserahku untuk menebusnya kepada kamu, dan ku benar-benar ingin mencobanya lagi. Kamu itu satu-satunya yang memiliki Sunho. Tapi jika kamu akhirnya meninggalkanku, aku juga siap menerima keputusan itu. Dikarenakan aku cinta sama kamu. Itulah betapa aku mencintai kamu dan juga betapa seriusnya aku tentang hubungan kita. Tapi jika kamu bisa tolong berikan aku kesempatan untuk membuat ini benar, aku akan melakukannya. Bisakah kamu mengingat hal-hal baik tentang kita dan juga biarkanlah kita mencobanya kembali lagi. Aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun dari kamu lagi, dan aku juga tidak akan pernah mencoba membenarkan kesalahanku. Well, Cinggu, itu adalah pesan perminta maaf dari Choi Young Ah. Gila, perminta maafnya lumayan panjang ya, dan aku dari tadi tulus loh membacakannya dari awal sampai finish. Nah, setelah menerima pesan teks dari Choi Young Ah, Kim Sun Ho kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan temannya tentang masalah itu. Tetapi konsultasinya dengan cepat berubah menjadi lebih banyak keluhan dan juga sesi curhat. Kim Sun Ho mengatakan kepada temannya bahwa aku baru aja putus dengannya dan ini benar-benar konyol. Lalu temannya mengatakan di pagi hari. Lalu Kim Sun Ho pun membalas, aku memergokinya berbohong kemarin pagi. Aku mengatakan di masa lalu bahwa aku akan mengurangi kelonggarannya. Tapi ia ketahuan berbohong, mengatakan ia tidak pergi ke tempat di mana pria itu berada, tapi ia pun melakukannya. Lalu Kim Sun Ho mengatakan pada temannya, tapi masalahnya adalah ketika ia mengatakannya, aku pikir itu adalah cerita yang berbeda dan kupikir ia bertemu dengan pria yang berbeda. Temannya pun membalas, ia pasti bertemu dengan banyak pria lain deh. Lalu Kim Sun Ho bilang nih, aku bertemu dengannya karena pekerjaan, tetapi ia juga tidak ingin menceritakan kisah lengkapnya sama aku. Aku mengatakan kepadanya bahwa kamu bisa kok pergi ke klub dan aku juga nggak akan cemburu kok kalau kamu itu pergi ke tempat-tempat di mana pria lain ada. Sejujurnya, aku hanya meminta ia SMS ketika ia itu tiba di rumah, tetapi ia menentangnya lagi. Habis itu temannya Sun Ho bilang, hanya itu doang yang kamu inginkan. Tetapi pada akhirnya, Kim Sun Ho kembali mengatakan, suatu kali syutingku selesai lebih awal. Aku bertanya dong, apa yang ia lakukan? Habis itu dia bilang, lagi tidur. Jadi aku pergi nih ke rumahnya sambil bawa hadiah. Tapi ia nggak ada di rumah, mobilnya juga nggak ada. Dan setelah itu ia bilang tidak akan berbohong lagi. Tentu aku marah dong. Terus temannya bilang nih, kamu seharusnya bertemu dengan gadis yang berbeda. Jangan kencan deh dengan seseorang yang ganggu kamu. Ganggu dalam artian mungkin membuat Sun Ho ini merasa galau dan juga tersakiti. Karena kalau teman pasti menyarankannya seperti ini ya. Jangan sampai kamu itu berpacaran dengan orang-orang yang buat kamu tersakiti. Bener nggak? Teman kalian juga kalau kalian curhat sama dia pasti akan memberikan saran yang seperti itu. Tapi balik lagi, yang namanya hati, yang namanya cinta ya. Seberapa menyakitkannya orang tersebut, kalau emang udah hatinya ke sana ya pasti bakalan ke sana dan juga ke sana lagi. Sama seperti Sun Ho ini, I think so juga sih. Dan setelah itu Kim Sun Ho kirim pesan permintaan maaf dari A yang panjang tadi sama temennya. Dan habis itu temennya bilang nih sama dia, terus gimana nih perasaan kamu? Kim Sun Ho pun bilang, aku juga suka sama dia, tapi akhirnya terlalu berlebihan. Sepertinya dia juga akan mulai berbohong lagi. Ya, kemungkinan lebih tinggi sih. Apakah kamu lihat nggak masa depan sama dia? Untuk sekarang sih enggak ya. Dan untuk saat ini hatiku juga benar-benar sakit dan aku juga sedang menulis sesuatu. Hal yang menjengkelkan adalah bahwa yang lain tampaknya baik-baik aja dengan yang namanya dating, cinta, dan juga bahkan pernikahan mereka. Tapi itu juga sulit. Menurutku ya, yaitu akan terus melakukan hal seperti ini lagi deh. Kepalaku sakit dan kurasa ini juga nggak akan bisa diperbaiki. The World of Merit atau Love and War ini bukan salah satu drama itu kan? Temennya ada juga ya bawa ke drama. Habis itu Kim Sun Ho bilang dong,
Kamu melihat seperti ini dari sudut pandang orang luar, tetapi secara internal, aku merasa seperti tenggelam. Ini juga sangat membuat aku frustasi. Dan temannya bilang, kamu tahu itu? Ia mempermainkan kamu. Jujur ya, Kim Sun Ho ini, ya apa yang seperti yang kalian lihat di drama, kayaknya gitu deh dia. Maksudnya dia itu adalah pria yang lembut banget sih. Kalau kita lihat bagaimana pesan-pesannya ya, ini juga merupakan sosok yang lembut sih menurut aku ya. Karena kalau tipe-tipe orang yang bad, mereka itu nggak akan berkata seperti ini sih menurut aku. Dia itu kelihatan kayak tulus banget, tapi sayangnya ceweknya kayak bohongin dia gitu. Jujur sih miris banget ngelihatnya, kasihan banget. Dan keesokan harinya, Kim Sun Ho memaafkan Choi Young Ah. Dia juga menerima saran yang diberikan kepadanya oleh si temennya dan aktor Hu Bebe yang mengatakan kepadanya bahwa Choi Young Ah tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Teman B sebenarnya adalah teman terdekat dan hubie favorit dari Kim Sun Ho dan juga aktor teater yang disebut oleh Choi Young Ah dalam postingan aslinya. Dia adalah teman terdekat Kim Sun Ho dan keduanya paling percaya satu sama lain dari siapapun di dunia ini. Dispatch kemudian melihat pada tanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 27 Juli 2020. Pada tanggal 24 Juli 2020, Choi Young Ah mengkonfirmasi bahwa ia hamil. Ia menelpon Kim Sun Ho sambil menangis dan bahkan mengiriminya pesan teks. Tetapi ia mengatakan dalam postingannya bahwa Kim Sun Ho memberikan balasan sampah. Namun cerita teman B berbeda. Ia mengatakan bahwa pesan Kim Sun Ho menyebut kehamilan sebagai berkah dan agar ia tidak perlu menangis. Lalu pada tanggal 27 Juli 2020, teman B sedang menunggu Kim Sun Ho di tempat parkir, tetapi ia datang lebih lambat dari yang diharapkan. Percakapan Kim Sun Ho dengan Choi Young Ah memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, karena ia juga tiba-tiba mengubah kata-katanya. Lebih jelasnya teman B mengatakan kayak gini, keduanya itu turun dengan mata bengkak, jadi keputusan itu pasti nggak mudah untuk diambil. Dan ketika aku pergi ke rumah sakit dengan Choi Young Ah, Kim Sun Ho di sana pergi membeli bahan untuk sup rumput laut. Ia sebenarnya bukan seseorang yang hebat dalam memasak. Dan cinggu kalian tau nggak? Karena Sun Ho kan udah beli nih bahan-bahan rumput laut dan dia juga kata temannya nggak terlalu hebat ya dalam memasak, tapi dia di sini mencoba untuk membuat sup rumput laut. Romantis banget kan? Menurut aku dia adalah cowok yang perhatian banget sih. Jadi Kim Sun Ho sendiri itu memasak sup rumput laut selama 2 minggu. Bahkan pada 2 days and 1 night, ia bahkan membacakan resep cara membuat sup rumput laut. Choi Young Ah juga akan tahu karena Dispatch menyatakan bahwa sup rumput laut mungkin cocok untuk Choi Young Ah. Namun Choi Young Ah menulis bahwa sikap Kim Sun Ho benar-benar berubah saat aborsi. Dispatch juga mempertanyakan kenapa sikap Choi Young Ah berubah begitu cepat ketika Kim Sun Ho bangga pada dia. Kim Sun Ho juga memperkenalkannya kepada orang tuanya sebagai pacar, tetapi ia mengabaikan fakta bahwa ia sebelumnya telah bercerai. Dispatch juga dapat bertemu dengan teman Choi Young Ah yang mengkonfirmasi keduanya masih berkencan setelah melakukan aborsi. Dispatch kemudian membawa topik itu ke uang. Choi Young Ah menuduh bahwa Sun Ho itu haus uang dikarenakan masa lalunya dan membuatnya terlihat seperti orang yang hanya akan memberikan 2 juta Korea won setelah aborsi. Namun teman Choi Young Ah yaitu D memberitahu Dispatch cerita yang sama sekali berbeda. Teman dari Choi Young Ah itu mengatakan kayak gini, pengeluarannya untuk kemewahan sulit bagi Kim Sun Ho. Selama Natal, ia itu membeli tas mewah senilai 7 juta Korea won. Kartu pribadinya juga terpotong, jadi dia mendapatkan uang dari Kim Sun Ho. Ia juga membual tentang itu. Jadi semua temannya tahu, aku tercengang mendengarkan tentang cerita 2 juta won aborsi. Aku belum pernah melihat Choi Young Ah membayar apapun. Sebagian besar hal dibiayai oleh Kim Sun Ho. Kim Sun Ho suka barang mewah. Semua orang tahu kok di sekitar kamu siapa yang sebenarnya terobsesi dengan barang-barang mewah. Which mean di sini ini sebenarnya mengarah kepada si cewek. Karena ceweknya kayaknya emang suka barang-barang mewah. Dan baik teman C ataupun teman D memang adalah teman Choi Young Ah. Namun mereka juga tetap berpihak pada Kim Sun Ho. Teman C dan juga D mengatakan bahwa Choi Young Ah pasti khawatir dengan masalah aborsi. Ini adalah masalah yang perlu dikhawatirkan. Kamu juga pasti lelah berbohong. Sungguh ironis bahwa kamu mengkritik Kim Sun Ho. Ia sangat terobsesi. Setiap kali ia membuka ponselnya, ia periksa direct message. Ia pengen Kim Sun Ho bangkrut dan juga kembali padanya. Itulah yang terjadi. Waduh, parah juga ya. Dia pengen Sun Ho bangkrut dan kembali sama dia. Ada ya orang seperti ini? Lalu ada juga teman Kim Sun Ho yaitu E mengetahui insiden itu pada Januari 2021 lalu, tetapi ia masih terkejut ketika publik melihat hal tersebut. Teman E juga menyatakan bahwa Choi Young Ah memiliki banyak rekaman Kim Sun Ho, baik audio maupun videonya.
Lalu hubungan Kim Son Ah dan juga Choi Young Ah berlangsung hingga April 2021 saat mereka terakhir bertemu. Pada Mei 2021, keduanya juga berpisah. Dispatch mempertanyakan validitas pertanyaan Choi Young Ah dikarenakan aborsi terjadi pada bulan Juli 2020. Namun mereka putus 10 bulan kemudian pada Mei 2021. Dan di akhir laporan ada pernyataan dari teman Kim Son Ho yang lain. Jadi perkataan dari teman Son Ho kayak gini, Kim Son Ho mengatakan ini sebelumnya, memang benar ia melepaskan anak itu, tapi karena bersama orang yang ia cintai, ia juga berusaha memahami, ia juga tidak pengen memperdebatkan kehidupan pribadinya di depan seluruh negara. Alih-alih menanggapi Choi Young Ah, Kim Son Ho hanya meminta maaf. Orang seperti itulah Kim Son Ho, ia hanya memiliki hubungan normal sama seperti orang lain. Ia juga tidak pernah menyembunyikannya. Aku melihat semua itu. Cukup panjang juga laporan di Dispatch kali ini, tapi menurut aku itu emang sudah menjelaskan semuanya di balik apa yang terjadi. Jadi kemarin banyak orang yang melihat bahwa Kim Son Ho ini adalah orang yang bad. Dan jujur, aku juga sempat terpengaruh apa yang dikatakan oleh si ceweknya ya. Dia bilang bahwa Son Ho ini kayak gini. Intinya dia itu udah kayak apa ya, ditipu gitu loh. Nanti kamu aborsi kita nikah gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu guys. Waduh, parah juga ya ceweknya. Kasian loh Son Ho. Karirnya juga udah lagi di atas gitu ya, tiba-tiba dijatuhin. Dan Son Ho juga nggak pernah menjelaskan apa yang terjadi di balik hal itu. Jadi seolah-olah Son Ho ini melindungi aib cewek tersebut, tapi pada akhirnya aibnya cewek ini dibongkar oleh Dispatch. Amazing. Ini berarti bahwa Son Ho sih bakalan kembali ya, fix. Nggak mungkin nggak kembali. Bayangin guys, Son Ho di sini menurut aku adalah korban loh. Ya kita tahu masalah aborsi itu kan keputusan dari seseorang yang berkencan ya. Dan menurut aku itu adalah ranah pribadi mereka. Tapi yang kita perlu pertanyakan di sini adalah kenapa ceweknya melakukan hal tersebut nih. Dan dia juga telah memutarbalikkan fakta banyak banget loh yang diputarbalikin sama dia. Dia bilang bahwa Son Ho sikapnya berubah. Tapi kalau seseorang sikapnya berubah, kenapa sampai dibuatin sop rumput laut? Padahal Son Ho juga nggak pernah masak sop rumput laut. Habis itu juga dari seberapa sering cewek ini berbohong sama Son Ho. Menurut aku, ini sudah menjelaskan siapa yang main-main dalam hubungan ini. Kalau kalian sendiri gimana melihat hal tersebut? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke? Dan Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.